Shalom warga kerajaan. Siapakah pria sejati itu? Beberapa puluh tahun yang lalu kita kedatangan anak-anak SD dari Korea. Dan mereka semuanya belajar taekwondo. Nanti lulus SMA mereka harus masuk yaitu wajib militer. Nggak ada soft boys seperti yang ditampilkan oleh K-pop itu. Nggak ada ya. Dan mereka betul-betul meniru yaitu apa yang dilakukan oleh Israel. Seluruhnya dan juga saya lihat negara-negara lain membina anak-anak remaja mereka. Anak-anak muda mereka. Singapura wajib militer. Dan saya lihat apa yang ada di belakang kita. Mau nggak punya putra-putra yang hebat? Saya lanjutkan apa yang saya sampaikan tentang Obed-Edom. Dalam 1 Tawarikh 26 dijelaskan apa tugasnya. Dia adalah shomer. Shomer itu porter, penjaga pintu. Tapi terjemahan lain juga berkata dia yang membersihkan, ya, janitor, cleaning service. Tetapi ayat 4 mengatakan kepada Obed-Edom lahir putra-putra. Sayang bahasa Indonesia anak-anak ya. Saya sudah berulang kali sampaikan kepada LAI untuk diganti putra ya, jangan anak gitu ya, jangan keliru ya. Dan firman Allah mengatakan sebab dia diberkati oleh Tuhan ya. Firman Allah mengatakan ayat yang kelima, for God blessed him. Apa ukuran seseorang itu? Ternyata bukan berapa banyak toko, berapa besarnya pelayanannya, pabriknya, tapi putra-putranya. 8 orang semuanya gagah perkasa dan dijelaskan for God bless him. Kita mesti merubah yaitu apa kriteria daripada sukses seorang pria. Saya sebagai bapak rohani, saya menilai putra-putra rohani saya dari cucu-cucu yang mereka hasilkan, ya. Bukan, dan seringkali kita dengar, oh mesti ada satu yang ngaco, harus ada satu yang rusak. Nggak ada itu. Semuanya dikatakan hebat. Bukan cuma itu. Generasi berikutnya. Putra-putra daripada Semaya, putra sulung mereka disebutkan. Mereka adalah orang-orang yang gagah perkasa. Ayat ke-6, mereka itu menjadi pemimpin. Ya toh? They rule over the house. Ya, memegang pemerintahan. Oh haleluya. Bukan cuma memegang pemerintahan, mereka pahlawan yang gagah perkasa. Gibor Khail. Gibor itu saya percaya pahlawan perang ya. Tapi Khail itu lebih luas. Khail itu kaya, pandai, berhikmat ya. Ahli strategi dan karakternya luar biasa. Punya penguasaan diri yang hebat, itu Gibor Khail. Bayangkan ini putra pada Obed-Edom. Nah kalau kita baca ayat selanjutnya, maka mereka adalah orang-orang yang luar biasa gagah perkasa ya. Ayat ke-8, mereka sekalian keturunan satu orang. Seorang doorkeeper, seorang janitor. Ya, jadi pelayanan saudara dan saya tidak menentukan. Ukurannya tidak menentukan, yang menentukan kalau kita dipanggil Tuhan. Putra-putra yang kita tinggalkan. Ada 68 orang. Ayat ke-8 dalam bahasa Inggris dikatakan able man for strength, for service. Wow. Orang yang cakap, orang yang mampu, orang yang hebat. Ada 68 orang. Saya ingin menjadikan Obed-Edom ini sebagai contoh teladan. Karena banyak orang mengira mereka korbankan keluarga mereka. Termasuk hamba-hamba Tuhan. Dan tidak membangun putra-putra mereka. Mereka frustrasi. Ikut Tuhan. Raising many sons into glory. Into able men. Strong men in Jesus name. Haleluya. Amin. Shalom saudara terkasih. Kita berkumpul lagi pada ibadah pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Pagi hari ini kami berkumpul Tuhan, untuk kembali lagi memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami Tuhan, buka telinga kami Tuhan,
lengkapi bibir kami Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Bawa kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Kau memberikan Roh Kudus-Mu tercurah untuk setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Kebaikan
Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada bulan Juli ini, kita masuk di dalam satu tema yaitu strong atau kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita sedang dalam tahap bertumbuh mulai dari bulan Januari nanti sampai bulan Desember, kita akan masuk di dalam tema pertumbuhan dari anak-anak sampai kepada Bapak. Nah, ini adalah bulan Juli. Jadi kalau Januari sampai Maret kita masuk di dalam tema anak-anak atau children. Lalu kemudian bulan April sampai bulan Juni adalah young men atau anak muda. Dan bulan Juli ini kita masuk dalam tema yaitu dewasa muda atau orang yang sudah dewasa. Baru nanti Oktober sampai Desember yaitu tentang Bapak. Saat ini kita masuk bulan Juli, jadi kita masuk di dalam tema strong. Saudara dikasih Tuhan, tidak kebetulan juga di bulan Juli ini kita diawali dengan PPKM darurat, sehingga setiap orang sekarang dibatasi, termasuk juga ibadah juga dibatasi sehingga hanya dengan online. Tetapi tidak akan mengurangi penyertaan Tuhan dan hadirat Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, dimanapun kita berada. Haleluya. Dan kiranya kabar saudara semua jemaat yang dikasih Tuhan tetap baik, tetap sehat, aman di dalam perlindungan Tuhan kita yang berkuasa, yang tidak pernah tergoyahkan. Saat-saat ini banyak masalah di mana banyak yang sakit, lalu kemudian banyak yang positif corona juga. Tetapi kabar baiknya adalah bahwa kalau kita bersama dengan Tuhan, kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Yang penting adalah tetaplah bersama dengan Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, di dalam bulan Juli ini, dalam tema strong ini, kita akan diajar Tuhan untuk kalau orang itu kuat, maka tentunya dia sedang menghadapi masalah atau sesuatu yang sedang dihadapi. Nah, untuk membuktikan dia kuat, tentunya masalah yang lebih besar atau masalah yang sangat besar itu membuat orang itu mengerti bahwa apakah dia itu kuat atau tidak. Nah, saudara dikasih Tuhan, pada hari ini saya juga akan memberikan satu pernyataan, apakah kita menjadi seorang warrior. Warrior itu penakluk. Jadi menaklukkan musuh, seperti firman Tuhan berkata bahwa engkau akan mengalahkan musuh. Bahkan dikatakan satu orang itu mengalahkan 1000 musuh, 2 orang mengalahkan selaksa atau 10.000. Nah, apalagi kalau firman Tuhan juga berkata bahwa kita ini lebih dari orang-orang yang telah menang. Itulah warrior, penakluk. Nah, lawannya warrior adalah warrior. Warrior itu artinya adalah penakut. Jadi kalau tadi warrior, penakluk, ini warrior. Worry, dari kata worry. Don't worry, jangan takut. Nah, kalau warrior itu artinya, warrior itu penakut. Jadi penakluk dengan penakut. Nah, katakan kepada setiap diri saudara, saya penakluk bukan penakut. Saya warrior bukan warrior. Worry bukan. Tetapi kita adalah penakluk. Kita adalah warrior. Haleluya. Nah, lalu kemudian saya ajak saudara melihat firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-4. Demikianlah firman Tuhan. Lalu tampillah keluar seorang warrior, seorang pendekar, dan dari tentara Filistin. Itu ayat yang keempat ya. Namanya siapa? Goliat. Kita udah tahu cerita ini ya. Namanya Goliat dari Gat. Dikatakan firman Tuhan tingginya 6 hasta sejengkal. Tingginya 6 hasta sejengkal. Nanti kita akan lihat ya 6 hasta sejengkal itu berapa meter ukurannya ya. Jadi tampillah keluar seorang warrior, seorang penakluk yang mengalahkan musuh-musuh, seorang pendekar dikatakan dalam terjemahan bahasa Indonesianya. Dari Filistin. Untuk apa itu? Untuk menantang barisan Israel. Untuk
mengintimidasi orang-orang Israel. Dan memang apa yang terjadi? Saya lihat ayat yang ke-11, kita langsung lompat ya, ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, perkataan siapa? Goliat itu, dikatakan, maka cemaslah hati mereka. Lalu, bukan hanya cemas saja, mereka sangat ketakutan. Jadi bukan hanya cemas saja, tetapi sangat ketakutan. Nah, kenapa? Karena tadi itu tingginya 6 hasta sejengkal. Orang bilang itu raksasa. Nah, kita lihat ya, apa itu raksasa? Raksasa itu manusia yang perawakannya tinggi, seperti Goliat tadi itu. Goliat tingginya berapa? 6 hasta sejengkal itu kalau diukuran meter adalah 3,2 meter. Bisa bayangkan, 3,2 meter itu tingginya seberapa? Rata-rata orang Indonesia ya 1,6, 1,7 antara itu. Dia 2 kali lipatnya. 3,2 meter. Wajar dong kalau orang itu takut. Wajar dong kalau orang itu gentar. Dan memang tidak ada satupun yang berani dari orang Israel. Tidak ada satupun. Mereka semua cemas dan takut. Kenapa? Karena memang ya tidak mungkin bisa mengalahkan raksasa tingginya aja 2 kali lipat. Tidak mungkin bisa mengalahkan Goliat. Karena memang bukan lawannya. Itu pemikiran wajar seorang manusia. Normal dikatakan seperti itu. Nah, tetapi kita lihat ada satu orang yang berbeda dari yang lain. Namanya Daud. Nah, kita punya tema bulan Mei adalah training. Dan Daud adalah seorang yang terlatih. Terlatih dengan apa? Dengan masalah-masalahnya. Kita lihat 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-34 sampai 35. Firman Tuhan berkata begini, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa dan beruang. Saudara nggak salah dengar loh ini. Datang apa? Singa dan beruang. Bisa bayangkan? Siapa yang bisa melawan singa dan beruang? Orang tidak akan berani melawan singa dan beruang. Tetapi Daud berkata, apabila datang singa dan beruang, datang mengancam domba-domba, maka aku mengejarnya. Bukan lari, bukan pergi, bukan menghindar. Tidak. Dikatakan, aku mengejarnya. Siapa yang dikejar? Singa dan beruang. Bukan Daud yang dikejar, tidak. Tapi singa dan beruang dikejar oleh Daud. Aku mengejarnya. Lalu kemudian dikatakan menghajarnya. Jadi kalau apabila datang singa dan beruang untuk menerkam seekor saja, 1 ekor anak domba. Maka aku akan mengejarnya, menghajarnya dikatakan. Dan melepaskan domba itu. Luar biasa ini. 1 domba. Ketika pada waktu singa dan beruang datang, dikejar, dihajar, dilepaskan dari cengkeraman dari singa atau beruang itu. Lalu, maka aku menangkap janggutnya, dikatakan. Lalu menghajarnya dan membunuhnya. Saudara bisa lihat itu dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 35. Bagaimana Daud mengejar singa dan beruang, menghajar, lalu kemudian menangkap janggutnya, membunuh dikatakan. Siapa yang dibunuh? Singa dan beruang. Nah, ada kabar baik buat saudara yang saat ini sedang menghadapi masalah-masalah besar ya. Ada seorang yang memberikan teladan buat kita. Namanya Daud. Kenapa? Karena dia terlatih dengan masalah ketika sedang berhadapan dengan masalah itu. Ketika waktu singa dan beruang datang untuk mau menerkam 1 ekor domba, maka Daud yang mengejarnya, menghajar dan membunuhnya. Ini yang berbeda dari orang lain, Daud. Lalu kemudian Daud terlatih dengan masalahnya. Coba kita lihat dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 36. Selanjutnya lagi dikatakan, baik singa dan beruang telah dihajar oleh hambamu ini, oleh Daud ya. Dan orang Filistin itu, orang Filistin yang tidak bersunat itu, yang tidak punya perjanjian dengan Tuhan, yang tidak punya Tuhan yang benar, Tuhan yang dapat diandalkan, yang bukan umat Tuhan itu tadi. Dia
Goliat itu akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, seperti apa? Singa dan beruang tadi itu. Karena ia telah mencemoohkan, meremehkan barisan daripada Allah yang hidup. Jadi semua orang Israel itu disebutkan barisan tentara Allah. Saudara dan saya adalah barisan tentara Allah. Oleh sebab itu, kalau kita percaya bersama dengan Tuhan, orang yang percaya tidak akan takut. Dia akan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Jadi tidak takut. Lalu kemudian, itu yang pertama ya. Jadi Daud terlatih dengan masalahnya. Yang kedua sekarang ya, bagaimana Daud tahu siapa pelatihnya. Siapa yang pelatihnya? Tuhan. Tuhan melatih dia. Kita lihat 1 Samuel 17 ayat 37. Lanjutannya 37 ya. Pula kata Daud, Tuhan yang telah atau sudah melepaskan aku dari cakar singa. Saudara, singa ada cakarnya. Lalu juga cakar beruang itu. Cakar singa dan cakar beruang itu berbahaya. Itu seperti pisau yang mencabik-cabik lawannya. Tetapi dikatakan Tuhan yang melepaskan aku dari cakar itu. Sekarang ini sedang ada pandemi corona. Cakarnya sedang mencabik-cabik banyak orang. Saudara dikasih Tuhan, ingat baik-baik. Tuhan yang melepaskan kita dari musuh yang berbahaya ini. Dari raksasa atau dari hewan atau yang berbahaya ini seperti singa dan beruang. Jadi Daud berkata, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari Goliat itu tadi. Dari raksasa yang besar tadi itu. Lalu kemudian Saul berkata, pergilah Tuhan menyertai engkau. Ini adalah iman Daud. Jadi dia terlatih bersama dengan Tuhan dengan masalah di padang belantara, yaitu singa dan beruang. Itu yang membuat dia tidak takut dengan Goliat. Jika kita mengalami masalah, jangan khawatir, jangan takut saudara. Jikalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Artinya apa? Itu berlaku umum. Berapa banyak hamba Tuhan waktu awal-awal pandemi berkata begini. Waktu awal-awal pandemi. Ya kira bulan Maret, April, ada yang berkata, Corona pergi. Ada yang berkata, Corona diam. Pertanyaannya, Corona pergi? Corona diam? Tambah merajalela kan? Tambah menakutkan. Bahkan saking takutnya ditawari jalan keluarnya, namanya vaksin. Kan gitu. Ya saudara lihat sendirilah ya. Bagaimana akhirnya orang berlari ke sana. Pertanyaannya nanti soal itu kita akan bahas di yang lain ya, di episode yang lain. Tetapi yang saya mau tanyakan kepada saudara, bagaimana corona ini dari varian alfa sampai delta saja sudah menakutkan. Delta, orang pada takut semua ya. Ini sudah masuk kappa dan lambda. Delta dan sudah masuk lagi kappa, varian kappa dan lambda. Kita bisa bayangkan kan? Itu di depan kita. Nanti setelah lambda terus berjalan sampai omega mungkin. Sampai omega. Dan hanya satu orang yang punya nama alfa dan omega. Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia berkuasa atas apapun. Termasuk virus-virus yang menakutkan ini. Jadi Daud terlatih. Dan tahu siapa pelatihnya. Yaitu Tuhan. Tuhan yang membebaskan dia. Sekarang saudara yang dikasih Tuhan. Jangan takut. Tuhan melatih kita. Melatih tangan kita untuk berperang. Dan musuhnya ada di depan mata. Untuk itulah kita jadi orang yang terlatih menghadapinya. Jadi virus itu raksasa yang besar dilihat dari mikroskop. Mikroskop gede itu, bahaya. Karena memang berbahaya. Bisa mencabut nyawa orang. Dan orang pada takut sekarang ini. Sekarang obat-obatan banyak yang stoknya sudah habis. Vitamin banyak yang diborong. Saudara dikasih Tuhan, hidup kita bukan karena itu. Karena Tuhan. Karena Tuhan. Jadi jangan takut. Jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Lalu yang berikutnya, Daud tahu senjatanya. Dia terlatih menggunakan senjatanya. Tahu kan senjatanya Daud apa? Umban. Umban senjata Daud. Bukan pedang, bukan tombak.
Ketika Daud diberikan senjata Saul, malah nggak cocok. Ya, baik itu bajunya Saul kegedean. Jadi dia tahu senjatanya. Dia terlatih dengan menggunakan senjatanya. Dengan umban dia terlatih. Dia melatih dirinya. Ya, kita lihat dalam ayat yang ke-37. Pula kata Daud, Tuhan, ya, ayat yang 40 maksud saya, tadi udah ayat 37 kita udah baca, ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Tongkat di tangannya itu dipilihnya dari dasar sungai 5 batu licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya. Berarti dia udah biasa ya. Dia pilih batu yang licin, batu yang tepat. Untuk apa? Untuk masuk kepada sasaran dengan tepat. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikian ia mendekati orang Filistin. Berarti kan ia mendekati orang Filistin itu. Saudara dikasih Tuhan. Beberapa kali saya harus menghadapi gembala yang sedang sakit corona. Sakit karena COVID ini. Dan saya harus mendoakan dia. Berapa kali saya harus pergi ke daerah hitam. Minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, Surabaya daerah hitam. 2 minggu yang lalu. Akhir bulan Juni kemarin. Dan beberapa gereja sudah tutup. Ponorogo juga daerah hitam. Madiun juga daerah hitam. Tapi saya berangkat ke sana. Karena saya tahu bahwa saya tidak sendirian. Dan puji Tuhan sampai hari ini tetap sehat. Itu karena kasih karunia Tuhan. Jadi pertama kita tahu persis. Kita ngerti bahwa Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang besar. Jadi terlatih dengan masalah. Jadi tidak takut. Lalu kemudian iman. Lalu kemudian tahu senjatanya. Senjata Daud. Sekarang kita lihat ya. Ketika pada waktu Daud pakai umban tadi itu dan dia melatihnya. Nah, kita baru tahu nanti waktu dipakai menghadapi Goliat. Ya, sekarang kita lihat ya 1 Samuel 17 ayat 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, kata Daud kepada Goliat. Engkau itu Goliat dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu. Lalu kemudian hari ini juga aku memberikan mayatmu dan mayat tentara orang-orang Filistin. Bukan hanya Goliat saja, seluruh tentara orang Filistin. Kepada apa? Binatang-binatang liar. Supaya, ini baca sama-sama saudara. Kalimat terakhir, ayat 46, kalimat terakhir. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ini yang penting. Supaya seluruh dunia tahu bahwa kita punya Allah yang besar. Ini iman yang Tuhan sedang bangkitkan. Senjata kita adalah iman. Iman itu datang dari Tuhan, dari firman Tuhan. Jadi jangan takut, karena itu yang ada pada Daud, itu yang pada setiap orang-orang percaya. Jadi supaya seluruh dunia tahu, supaya orang Israel tahu, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, bahwa kita punya Tuhan yang besar. Haleluya. Ya, sekarang ayat 47 ya. Dan supaya segenap jemaah, artinya semua orang Israel tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing atau tombak. Jadi bukan soal senjatanya pedang dan lembing tadi. Tetapi Tuhan menyelamatkan itu karena kuasanya. Karena apa? Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Jadi Tuhan yang memegang pertempuran, Tuhan yang punya pertempuran. Haleluya. Daud melatih dengan senjatanya, imannya. Lalu kemudian kita lihat ayat 49 dari 1 Samuel pasal 17. Lalu Daud memasukkan tangannya dari kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu, Goliat itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia, tersungkur ia dengan mukanya ke tanah. Batu itu masuk ke dalam. Orang Jawa bilang titis. Dari mana dia bisa titis kalau dia tidak terlatih? Orang Kristen itu seringkali tidak mau melatih dirinya, tetapi mau menangnya. Sehingga berkata bahwa, amin, Tuhan yang menolong aku. Tapi nggak mau melatih dirinya. Dengan senjatanya, dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepadanya, yaitu iman.
senjatanya adalah sesuatu yang orang remehkan tetapi dahsyat berkuasa. Dan bukan hanya Daud saja yang membunuh raksasa. Coba kita lihat ya. 2 Samuel 21 ayat 20 sampai 28. Daud juga mempengaruhi dan melatih pengikutnya. 2 Samuel 21 ayat 20. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad. Di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6. Jadi semuanya 24. Orang ini juga keturunan raksasa besar. Ini beda dengan Goliat yang tadi. Tapi memang banyak orang raksasa di sekitar Yehuda. Nah, kita akan tahu nanti ya. Ia mengolok-olok orang Israel, mengolok-olok orang-orang umat Tuhan. Maka Yonatan, anak Simea, kakak Daud, artinya keponakannya Daud, anak dari kakaknya ini, namanya Simea, menewaskan raksasa itu. Ya, jadi lihat ya, di mana orang itu bergaul, maka seperti itu. Daud punya orang-orang yang sama dengan dia, pembunuh raksasa. Keempat orang ini, ya ayat 22, termasuk keturunan raksasa. Di Gad, sama kan? Goliat asalnya dari mana? Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Jadi, lihat, bukan hanya Daud saja yang melawan raksasa, tapi orang-orangnya juga melawan raksasa. Dan mereka menang, tidak ada yang kalah. Haleluya. Kenapa demikian? Karena coba kita lihat ya. Sebelumnya ada seorang yang memang mengincar raksasa. Namanya Kaleb. Ya. Kalau kita lihat ya, Tuhan sampai memuji Kaleb. Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, maka akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya, dan keturunannya akan memilikinya. Coba lihat ya, Tuhan yang berkata, hambaku Kaleb lain jiwanya, pikirannya berbeda, cara berpikirnya beda. Lain jiwa yang ada padanya. Sehingga akibatnya apa? Maka dia akan masuk dan keturunannya akan memilikinya. Nah sekarang masuk kemana itu? Sekarang kita lihat Yosua pasal 14. Yosua 14 ayat 12. Oleh sebab itu, Kaleb berkata begini, berikanlah kepadaku pegunungan. Pegunungan itu tempatnya raksasa-raksasa itu. Coba kita lihat ya. Yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri, Yosua, engkau mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak. Ya, Joshua kan salah satu yang pengintai juga, tahu dia. Orang enak, raksasa-raksasa. Yang 10 pengintai itu takut. Kenapa? Karena katanya dia memakan manusia. Karena raksasa, mereka takut. Joshua tahu itu. Nah, lalu kemudian orang enak dan kota-kotanya yang besar dan berkubu. Nah, lalu kalimat selanjutnya, sehingga, dikatakan ini, mungkin, ini bahasa Indonesianya kurang tepat ini. Kiranya itu lebih bagus. Kiranya Tuhan menyertai aku, perhatikan kata menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan atas firman Tuhan sebelumnya. Dia menggenapi firman Tuhan. Maka dikatakan ayat yang ke-13 dari Yosua 14, Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Dulu namanya Hebron adalah Kiryat Arba. Siapa Arba itu? Dikatakan Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Terbesar dari raksasa. Saya bisa bayangkan? Yang paling besar dari semua raksasa. Itu namanya Arba. Makanya namanya Kiryat Arba. Dan itu dibunuh oleh Kaleb. Maka amanlah negeri itu berhenti berperang. Kaleb yang mengubah Kiryat Arba menjadi Hebron. Ini luar biasa. Jadi nggak heran kalau orang-orang yang mengikut Kaleb juga semua pembunuh raksasa. Nah sekarang yang terakhir, kita lihat terakhir ya. Pembunuh raksasa terbesar adalah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya senang dengan ini. Coba kita lihat ya, 1 Korintus 15 ayat yang ke-55 dan 57. 1 Korintus 15 ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jadi raksasa terbesar adalah maut. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Yesus sudah mengalahkan maut. Hai maut, di manakah sengatmu? Jadi jangan takut. Orang yang takut dengan maut
maka dia akan disengat oleh maut. Tetapi orang yang tidak takut kepada maut, dia akan di dalam perlindungan Tuhan. Jangan takut, saudara. Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Raksasa yang terbesar itu. Jadi, bersukacitalah. Haleluya. Karena Tuhan yang luar biasa itu menyertai kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya umat Tuhan bangkit dan bertindak. Berperang melawan musuh. Dan doakan orang-orang supaya mereka mengalami pemulihan dan kesembuhan. Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan masuk perjamuan kudus. Saudara bisa ambil roti saudara. Kita buka hati kita. Saya percaya yang kita lakukan bukan sekedar rutinitas yang kita lakukan, tapi kita percaya saat kita melakukan perjamuan kudus ini, karena ini perintah Tuhan. Nah, saya percaya ada kuasa di dalam perjamuan kudus ini. Oleh sebab itu kita taat melakukannya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematianku. Tirukan doa saya. Aku percaya bahwa roti ini adalah benar-benar tubuh Yesus sendiri yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami. Makan dengan ucapan syukur dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita ambil cawan anggur kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tirukan doa saya. Aku percaya bahwa anggur ini adalah benar-benar darah Yesus sendiri yang sudah dicurahkan, ditumpahkan bagi kami untuk menebus dosa kami, menyelamatkan kami, memulihkan kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih. Minum dengan ucapan syukur dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Sekali lagi kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur kalau pagi hari ini Tuhan, kami boleh belajar akan isi hatimu. Bagaimana Engkau merindukan setiap kami, untuk kami tetap kuat, bahkan semakin hari semakin kuat, supaya kehidupan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam keluarga kami Tuhan, dalam komunitas gereja kami Tuhan, dalam pekerjaan kami, dan dimanapun Kau tempatkan kami Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Khususnya gereja-Mu Tuhan, benar-benar berdampak untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan kota kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa buat bangsa kami Indonesia tercinta melalui pandemi ini Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinga Tuhan tidak kurang lebar untuk mendengar dan menjawab setiap seruan doa kami anak-anaknya. Sebab itu Tuhan, kami minta kemurahan hati Tuhan, campur tangan untuk bangsa kami. Pemulihan Tuhan kerjakan untuk bangsa kami Indonesia tercinta. Khususnya Bapak pemimpin negara kami, Presiden kami, Bapak Joko Widodo Tuhan, Pak Maruf Amin sebagai Wakil Presiden, kami berdoa Tuhan untuk pemimpin kami Tuhan menjadi pemimpin yang benar-benar bijaksana, yang takut akan Tuhan, dan setiap kebijakan yang diambil, yang diputuskan, semuanya untuk kebaikan bangsa kami Tuhan. Kesehatan, perlindungan-Mu nyata atas mereka. Hikmat-Mu Tuhan tambah-tambahkan. Bahkan seluruh jajarannya Tuhan, baik yang tertinggi sampai yang di daerah-daerah, Tuhan memberkati setiap mereka. Bahkan secara khusus kami berdoa
untuk wilayah kami di Desa Nogosari ini Tuhan. Kami berdoa baik mulai dari kepala desa Tuhan, sampai jajaran yang terendah, bahkan sampai Muspika, bahkan Bupati Tuhan, Kecamatan Bupati Tuhan, Kabupaten. Kami berdoa, kami percaya Tuhan ada perlindungan melindungi kota kami Tuhan. Melalui pandemi ini, kota kami terselamatkan. Ada banyak yang diselamatkan dan mereka tertolong dan mereka mengalami mujizat Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, secara khusus buat jemaat-jemaat kami yang hari-hari ini menghadapi persoalan. Kami sungguh percaya Allah yang sudah menolong setiap kami, Allah yang sama juga akan menolong setiap jemaat Tuhan. Apapun pergumulan jemaat Tuhan hari-hari ini, baik itu pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam hal apapun juga Tuhan tolong. Dalam hal kesehatan juga Tuhan tolong, mulai pulihkan mereka yang terpapar Tuhan. Hamba-Mu berdoa, berikan kekuatan, berikan damai sejahtera, berikan sukacita, kekuatan yang baru, pemulihan datang dengan cepat sekali. Karena ada kuasa Allah sendiri, darah Yesus yang menyembuhkan buat setiap jemaat Tuhan yang saat ini terpapar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan setiap orang yang menyaksikan tayangan ibadah kami pagi hari ini, kami juga berdoa apapun pergumulan setiap mereka, kalau mereka menyaksikan tayangan ini, kami percaya ada rancangan Tuhan. Mereka juga mengalami mujizat-mujizat dan pertolongan-pertolongan Tuhan. Bahkan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan lewat kehidupan setiap mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati ibadah streaming kami pagi hari ini, dan kami mengucap syukur. Nah, saatnya Tuhan, hamba memintakan berkat-Mu turun tercurah atas setiap kami. Mari jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, buka kedua tangan saudara. Terimalah berkat yang terbaik dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Mu dengan wajah-Nya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi kau damai sejahtera, berkat, pertolongan, masa depan yang penuh dengan harapan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.